Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfikar Morahuta Suput. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UTS Perekonomian Indonesia dengan judul Strategi Indonesia Menghindari Middle Income Trap. Pertama-tama, mari kita bahas dulu apa itu middle income trap. Jadi, fenomena ini terjadi ketika suatu negara berhasil bermigrasi dari status berpendapatan rendah menuju berpendapatan menengah. Pada fase ini, pertumbuhan ekonomi biasanya cukup cepat. Namun, masalah muncul setelah itu. Negara yang sudah mencapai status berpendapatan menengah ternyata kehilangan momentum pertumbuhannya. Dan inilah yang biasa disebut dengan hambatan transisi lanjutan. Dan inilah inti dari jebakan atau trap itu sendiri. Hal ini dapat terjadi karena negara tersebut berada pada posisi yang terjepit. Di satu sisi, negara tersebut tidak lagi bersaing dengan negara yang berpendapatan rendah. Namun, negara tersebut juga belum cukup untuk bersaing dengan negara berpendapatan tinggi. Lalu, bagaimana cara keluar dari jebakan tersebut? Menurut World Development Report 2024 dari Bank Dunia, ada tiga kerangka strategis yang disebut 3I, yakni I yang pertama adalah investasi, fokus pada akumulasi modal fisik dasar, pengembangan infrastruktur, dan optimalisasi tenaga kerja berbiaya rendah untuk mendorong pertumbuhan awal. I yang kedua adalah infusi, yakni pada fase ini mengintegrasikan teknologi modern dari pasar global ke dalam bisnis domestik, serta menyerap metode-metode instruksi maju secara progresif. Yang ketiga adalah inovasi, fase yang paling menantang, yakni kemampuan untuk menciptakan teknologi orisinal secara mandiri. Fase ini hanya bisa dicapai kalau didukung kematangan riset nasional, ekosistem ilmiah yang kuat, dan kapasitas intelektual tinggi. Selanjutnya, mengapa Indonesia berpotensi untuk terjebak? Untuk menjawab hal tersebut, ada beberapa faktor. Yang pertama, ketergantungan Indonesia terhadap ekspor komoditas primer. Indonesia masih sangat rentan terhadap siklus naik turun harga komoditas global. Begitu harga komoditas turun drastis, ruang fiskal negara langsung terguncang. Yang kedua, lemahnya sektor manufaktur teknologi. Struktur ekonomi kita masih didominasi manufaktur dengan nilai tambah rendah dan belum banyak mengadopsi sistem berteknologi tinggi. Yang ketiga, kesenjangan mutu kognitif SDM. Kualitas SDM kita masih belum merata dan kapasitas kognitif yang masih terbatas ini menghambat akselerasi industrialisasi berbasis keahlian. Yang keempat, terbatasnya data penelitian. Alokasi riset domestik kita masih sangat minim, sehingga menghambat efisiensi proses bisnis yang berbasis pengetahuan mandiri. Selain keempat hal tersebut, ada satu data yang menurut saya cukup menarik, yakni menurut LPM UI tahun 2024, hanya sekitar 17% penduduk kelas menengah Indonesia yang benar-benar stabil. Artinya, sebagian kelas menengah kita masih sangat rentan jatuh kembali ke kelompok yang lebih rendah. Dan hal tersebut menunjukkan betapa rapuhnya fondasi sosial ekonomi kita. Berdasarkan tantangan-tantangan tadi, untuk benar-benar bisa keluar dari middle income trap, Indonesia membutuhkan harmonisasi yang kokoh dari tiga instrumen kebijakan makroekonomi, yakni kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan utang luar negeri. Yang pertama adalah kebijakan fiskal. Secara sederhana, kebijakan fiskal ini berfungsi sebagai mesin utama untuk mengumpul modal domestik yang nantinya akan dialokasikan untuk membiayai lompatan produktivitas nasional. Ada dua hal utama dalam kebijakan fiskal ini. Yang pertama, perlu dilakukannya transformasi belanja produktif. Pemerintah harus mengalihkan APBN dari pos-pos yang sifatnya konsumtif ke tiga pilar modal utama, yakni modal fisik, modal manusia, serta modal digital. Kedua, reformasi penerimaan. Pemerintah perlu memperluas basis wajib pajak nasional dan memaksimalkan penerimaan domestik dari sektor non-sumber daya alam agar APBN kita tidak terus-menerus bergantung pada komunitas yang fluktuatif. Yang kedua, ada kebijakan moneter.
Kenapa kebijakan moneter ini begitu penting? Karena tanpa stabilitas moneter, sektor swasta tidak akan berani investasi jangka panjang di teknologi tinggi. Sebab volatilitas nilai tukar yang tinggi bisa merusak perkiraan dan perencanaan bisnis mereka. Ada tiga strategi utama dalam kebijakan ini. Yang pertama, keseimbangan suku bunga. BI harus mampu mengelola ekspektasi inflasi tanpa menghambat pertumbuhan likuiditas di sektor real domestik. Kedua, intervensi ganda, yakni intervensi proaktif pada pasar spot dan di NDF untuk meredam guncangan geopolitik dari luar negeri. Yang ketiga, instrumen SRBI dan SVBI atau Sekuritas Rupiah dan Sekuritas Falas Bank Indonesia yang dioptimalkan untuk meminimalkan capital outflow dan menstabilkan nilai rupiah. Intinya, ketika nilai tukar dan suku bunga bisa diprediksi dengan baik, resiko bagi investor menjadi lebih rendah. Ketiga, ada kebijakan utang luar negeri. Pada pilar ini memiliki fokus pada manajemen risiko dan kemandirian. Ada dua aspek utama pada pilar ini. Yang pertama, pengawasan risiko dan transparansi. Pemerintah harus mencegah munculnya utang-utang tersembunyi dengan melakukan konsolidasi yang ketat terhadap seluruh kewajiban finansial sektor publik. Kedua, diversifikasi dan skema kreatif. Untuk meminimalkan risiko depresiasi mata uang asing, pemerintah perlu memperdalam pasar obligasi domestik. Selain itu, ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, hindari utang luar negeri jangka pendek dengan resiko yang tinggi, serta menjaga peringkat kredit atau kredit rating tetap prima. Mari kita lihat eh, Korea Selatan, di mana negara tersebut berhasil keluar dari middle income trap. Mari kita belajar atas keberhasilan Korea Selatan ini. Pertama, kunci mereka berhasil adalah investasi besar pada SDM secara komprehensif. Korea Selatan membangun kapasitas kognitif tenaga kerjanya secara masif untuk mendukung transisi industri dari padat karya menuju industri berteknologi tinggi. Kedua, sinergi industri dan akademisi yang terarah. Mereka menghubungkan universitas dengan klaster riset manufaktur dalam negeri sehingga secara konsisten memicu lahirnya paten-paten baru. Ketiga, eksploitasi transfer teknologi asing. Hal ini memanfaatkan komitmen investasi asing langsung sehingga terjadi transfer keahlian dari tenaga ahli luar negara kepada talenta lokal mereka. Jadi bisa kita lihat Korea Selatan tidak hanya mengandalkan satu faktor saja, tapi kombinasi dari investasi SDM, riset, dan transfer teknologi yang dijalankan secara konsisten dalam jangka panjang. Sebagai penutup, ada beberapa poin yang ingin saya simpulkan. Pertama, Indonesia hanya bisa memanfaatkan bonus demokrasi yang kita miliki apabila didukung oleh pendidikan berkualitas, inovasi, dan transformasi industri. Untuk menjadi negara maju, yang dibutuhkan bukan hanya sekedar pertumbuhan ekonomi yang tinggi sesaat, tetapi ketahanan makroekonomi yang kuat. Kedua, ketiga pilar kebijakan fiskal, moneter, dan luar negeri harus dijalankan secara konsisten dan tidak bisa berjalan sendiri. Ketiga, dengan disiplin pada ketiga pilar ini, Indonesia akan memiliki ruang fiskal yang aman untuk fokus pada agenda paling fundamental, peningkatan mutu sumber daya manusia dan penguasaan teknologi. Jadi, pada akhirnya kunci keluar dari middle income trap bukan hanya soal modal atau sumber daya alam, tapi soal bagaimana kita meningkatkan kualitas manusia dan kapasitas inovasi bangsa ini. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.